Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua, terutama anak-anakku SMA Flutter Don Bosco Banjarmasin, khususnya kelas 11 MIA. Kita bertemu kembali dalam video pembelajaran yang ketiga. Mari belajar biologi bersama saya, Ibu Katrin. Kali ini kita masih dalam materi yang sama, yaitu struktur sel. Kita akan membahas mengenai bioproses yang terjadi di dalam sel. Nah, bioproses itu apa saja? Ya, bioproses itu yang terjadi di dalam sel itu berupa apa saja? Yang pertama, bioproses yang berupa transport melalui membran sel. Nah, bioproses ini bertujuan untuk melewatkan zat tertentu, baik keluar maupun masuk ke dalam sel. Zat akan masuk dan keluar dari sel karena adanya perbedaan konsentrasi antara cairan dalam sel dan larutan di luar sel. Nah, transport melalui membran ini ada dua. Yang pertama, transport pasif. Yang kedua, transport aktif. Apa perbedaannya dan bagaimana cara kerja masing-masing transport tersebut? Yang pertama, kita mempelajari tentang transport pasif. Pengertian transport pasif adalah perpindahan molekul atau ion dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah dan tidak memerlukan energi. Nah, transport pasif ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah difusi. Difusi sendiri ada dua, difusi sederhana dan difusi terbantu. Yang kedua berupa osmosis. Kita pelajari dulu yang difusi. Pengertian difusi adalah perpindahan molekul zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, baik melalui membran plasma maupun tidak. Nah, difusi tadi ada dua, difusi sederhana dan difusi terbantu. Difusi sederhana adalah difusi yang terjadi secara spontan dan tidak memerlukan molekul perantara. Lalu apa itu contoh dari peristiwa difusi sederhana? Nah, peristiwa difusi ini dapat terjadi pada zat cair, zat gas, dan zat padat. Contohnya, yang pertama misalkan, parfum yang disemprotkan, itu termasuk difusi pada zat gas. Tinta yang diteteskan ke dalam air, termasuk difusi pada zat cair. Dan gula yang dimasukkan ke dalam air, termasuk difusi dari zat padat. Ini contohnya, saat kita menyemprotkan parfum, maka itu adalah difusi ya dari zat gas. Ya, sehingga ketika kita semprotkan seluruh ruangan ya akan tercium bau harum, ya, bau khas dari parfum tersebut. Ya, baunya akan menyebar ke seluruh ruangan. Artinya molekul dari zat itu berdifusi ke seluruh ruangan. Contoh yang kedua adalah difusi dari zat cair. Contohnya adalah tinta yang diteteskan ke dalam air, maka tinta akan menyebar ke seluruh air di dalam gelas. Contohnya difusi zat cair ini, misalkan tinta ini ya, di gambarnya diteteskan, maka warna cairan akan menjadi seperti warna pada tinta. Yang ketiga adalah difusi zat padat. Contohnya kita masukkan gula pasir, lalu gula pasir tersebut akan merata sehingga seluruh air akan terasa manis. Ya, ini ya contoh difusi zat padat. Gula yang dimasukkan ke dalam air, maka molekul gula akan menyebar ke seluruh air dalam gelas. Buktinya apa? Seluruh air akan terasa manis. Nah, kalau difusi terbantu, pengertiannya adalah proses difusi yang berlangsung dengan bantuan protein pembawa. Proses difusi terbantu ini melibatkan protein yang membentuk suatu saluran dan mengikat substansi yang ditransport atau substansi yang dibawa. Nah, contoh peristiwa difusi terbantu adalah molekul glukosa di dalam tubuh yang melewati membran sel usus halus ke dalam pembuluh darah usus halus. Nah, ini gambarnya.
Ya. Yang putih itu adalah membran usus halus. Dia akan dilewati oleh molekul gula atau glukosa yang bulat-bulat merah, ya. Dia akan dilewati itu supaya molekul glukosa ini masuk ke pembuluh darah usus halus. Tetapi molekul glukosa itu harus dibawa oleh protein pembawa. Ya, protein pembawanya yang berwarna ungu ini. Jadi dia dibawa, baru dia bisa melalui membran tersebut. Nah, kemudian osmosis. Apa itu osmosis? Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut, misalnya air, dari larutan berkonsentrasi rendah atau hipotonik. Konsentrasinya rendah, konsentrasi larutannya rendah, hipotonik. Ya, berarti lebih banyak airnya. Ke larutan yang berkonsentrasi tinggi, hipertonik, melalui membran semipermeabel. Ya. Larutan berkonsentrasi tinggi atau hipertonik atau larutan yang kental, yang lebih banyak zat yang terlarut. Ya. Nah, osmosis ini dapat mengakibatkan kerusakan pada sel. Kenapa bisa? Ya, kerusakan sel dapat terjadi karena peristiwa berikut ini. Yang pertama, karena adanya endosmosis. Nah, endosmosis terjadi bila konsentrasi larutan di dalam sel lebih tinggi dari luar sel. Ya, artinya di dalam sel itu airnya lebih sedikit dibandingkan dengan lingkungan di luarnya. Ya, sehingga air akan banyak masuk ke dalam sel untuk menyeimbangkan larutan tersebut. Ini menyebabkan robeknya membran plasma. Ya, membran plasma robek karena banyak air yang masuk ke dalam sel. Yang kedua, ektosmosis terjadi bila konsentrasi larutan di luar sel lebih tinggi daripada di dalam sel. Nah, artinya begini, bila konsentrasi larutan di luar sel lebih tinggi, ya, air itu akan sedikit berada di luar daripada di dalam sel, ya, sehingga air yang di dalam sel banyak keluar, akan mengakibatkan peristiwa krenasi pada sel hewan atau pada sel tumbuhan menyebabkan peristiwa plasmolisis. Ya, itu bedanya endosmosis dan ektomosis. Oke. Nah, gambar peristiwa osmosis pada sel hewan dan sel tumbuhan, ya, supaya kita lebih jelas perbedaannya. Nah, ini ada gambar, ada 3 bagian, gambar A, gambar B, dan gambar C. Ya. Di atas yang berwarna kuning adalah sel hewan. Di bawah yang berwarna cenderung kehijauan, hijau muda adalah sel tumbuhan. Ya. Pada bagian A, sel hewan maupun sel tumbuhan berada pada lingkungan yang hipotonik. Artinya, ya, lingkungan yang airnya lebih banyak. Ya, lingkungan yang airnya lebih banyak. Sehingga di dalam sel itu airnya cenderung lebih sedikit atau lebih pekat. Kemudian, yang B itu adalah antara larutan di dalam sel dan di luar sel itu sama. Ya, sama. Jadi isotonis. Kepekatannya sama. Sedangkan yang di C itu sel, baik sel hewan maupun sel tumbuhan berada pada larutan yang hipertonis. Larutan di luar selnya itu lebih pekat. Sedangkan di dalamnya banyak terdapat air. Nah, kita mulai dari yang A. Apa yang terjadi bila sel hewan dan sel tumbuhan berada di larutan yang hipotonik? Pada sel hewan, ya, karena banyak air yang masuk, maka selnya akan lisis atau pecah. Sedangkan pada sel tumbuhan, dia masih bisa bertahan karena dia mempunyai daya turgiditas atau tekanan turgor, ya, pada vakuola, sehingga meskipun banyak masuk air, itu akan menyebabkan sel mengembang keras dan tegang, ya, tapi masih bertahan untuk tidak pecah. Pada larutan isotonik,
Ya, sel dalam keadaan normal karena larutan di dalam dan di luar sel itu sama. Sehingga air yang masuk dan air yang keluar seimbang. Ya, jadi keadaan sel hewan dan sel tumbuhan tetap atau dalam keadaan normal. Kemudian pada larutan hipertonis, sel hewan dimasukkan pada larutan yang pekat, maka air di dalam sel akan keluar. Ya. Karena banyaknya air yang keluar, maka akan terjadi krenasi atau sel hewan akan mengalami pengerutan, jadi mengkerut. Sedangkan pada sel tumbuhan, jika berada pada larutan yang hipertonik atau larutan yang pekat, maka banyak air di dalam sel yang keluar yang menyebabkan membran plasmanya terlepas dari dinding. Sehingga dilihat itu banyak terdapat rongga-rongga. Ya, jadi membran plasmanya terlepas dari dinding selnya. Ya, itu perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan bila ditempatkan pada larutan yang hipotonis, isotonis, dan hipertonis. Paham ya? Oke, pasti paham. Ya, demikian yang Ibu jelaskan pada video pembelajaran 3. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa pahami video ini dan dicatat. Terus semangat dan selalu jaga kesehatan. Ya, sampai jumpa anak-anakku. Tuhan memberkati.